Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Fadlan minhu wa ni'mah wa kafa bihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah musalla al-muhajirin warga komplek Dasamaya 2 dan sekitarnya yang Allah muliakan, matta'anallah wa iyyakum bis-sihhati wal afiyah. Kembali dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sekian banyak yang Allah titipkan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut termasuk yang paling besar dijadikannya kita sebagai orang yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila akhir zaman. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat nomor 7 dan 8 Allah menegaskan bahwa nikmat Allah yang termasuk paling besar, karunia yang Allah berikan, dijadikannya kita sebagai orang yang beriman. Kalau Allah tidak menghendaki, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasakan yang namanya iman. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kada punya kuasa sampai terhadap orang yang beliau sayangi. Kala paman beliau menghadapi sakratul maut, berjuang keras Nabi membujuk agar beriman dan bersyahadat, yang akhirnya turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak punya kuasa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau sayangi sekalipun, wahai Muhammad. Sebab urusan hidayah itu adalah urusan kehendak Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Dan Allah telah pilih kita menjadi salah satu orang yang beriman.
Karena itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 7 dan 8 Allah menegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wallahu alimun hakim. Akan tetapi Allah jualah yang menjadikan kepada kalian iman itu kalian sukai, dan Allah jadikan iman itu menghiasi di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jualah yang membuat hatimu benci dan tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan maupun kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, orang yang Allah pilih lebih mencintai iman daripada kekufuran, mereka adalah orang-orang ar-rasyidun, orang-orang yang berada di jalan yang benar. Fadlam minallahi wa ni'mah, semua itu semata-mata karunia minallahi wa ni'mah, yang datang dari Allah, dan itu merupakan nikmat. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Namun perlu kita segarkan ingatan kita, pemahaman kita, apa yang namanya iman, apa yang namanya iman. Ulama menjelaskan bahwa iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa a'malun bil jawarih. Pengakuan terucap di lidah, dibenarkan oleh hatinya, terlaksana pada perbuatan. Kurang lebih demikian terjemah harfiahnya. Lebih jelasnya, iman itu adalah tentang sesuatu yang kita ketahui, lalu kita terima, bukan kita tolak. Sesuatu yang kita ketahui, lalu kita terima dan kita yakini. Urusan yakin bukan urusan dimuntung, yakin itu di hati. Ketika sesuatu itu kita ketahui lalu kita terima, kemudian kita yakini, maka keyakinan itulah yang akan membentuk mental kita, membentuk cara kita berpikir, membentuk sudut pandang kita, bahkan membentuk perilaku kita. Maka itulah yang disebut dengan iman. Orang yang memiliki iman, ujar Nabi, pola fikir dan pola hidupnya, mental dan karakternya itu luar biasa mengagumkan, disebabkan oleh iman tadi, yang tidak bisa dilakukan oleh orang atau yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak memiliki iman. Jadi iman itulah yang membuat seseorang itu memiliki karakteristik, cara berpikir, cara memandang, bersikap, bertindak, perilaku terbentuk oleh apa yang diketahui lalu diterima kemudian diyakini. Salah satu bukti orang beriman itu memiliki mental yang ajib, unik dan luar biasa, sangat mengagumkan.
Bila sudah sangat mengagumkan berarti luar biasa, bukan biasa. Ujar Nabi, ajaban min amri kulli mri'in mu'min, inna amrahu kullahu khair, la yakunu li ghairihi ay li ghairil mu'min. In asabahu al khairu syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu asyarru sabar fakana khairan lahu. Ajaban, luar biasa, min amri kulli mri'in mu'min, setiap perkara yang dihadapi oleh orang yang beriman, luar biasa, ajaban. Kenapa luar biasa? Inna amrahu kullahu khair. Orang kalau sudah punya iman, apapun perkara yang dia hadapi selalu endingnya baik, selalu ujungnya baik. Apapun yang dihadapinya, urusan apapun, ujungnya selalu membawa kebaikan. Dan hanya orang beriman yang bisa seperti itu. La yakunu li ghairih, tidak akan terjadi pada orang yang tidak beriman. Contohnya, in asabahul khairu syakar, orang beriman itu jika mendapatkan sesuatu yang baik, maksudnya sesuai dengan ekspektasinya, istilahnya kan. Wah, ini cambatan ekspektasi, bukan ekstasi ya. Ekstasi itu pil, bukan sesuai dengan harapan menurutnya. Maka imannya itu akan mengarahkan sikapnya, yaitu bersyukur. Fakana khairan lahu, sesuatu yang baik disambutnya dengan syukur menjadi baik lagi. Kebaikan membawa kebaikan. Wa in asabahu syarr, sebaliknya orang beriman itu yang tidak bisa dilakukan oleh yang tidak beriman. In asabahu syarru sabar, kalau dia menghadapi sesuatu yang buruk menurutnya, sesuatu yang pahit menurut kebanyakan orang, maka imannya itu mengarahkan sikapnya, ia pun bersabar. Fakana khairan lahu, dengan sabar itu yang tadinya pahit endingnya indah. Jar orang indah pada saatnya. Dari kalimat la yakunu li ghairih, ini tidak terjadi pada orang yang tidak beriman, menunjukkan bahwa iman itu adalah sebuah sebab, alasan yang membentuk kepribadian seseorang sehingga unggul dari yang lainnya. Luar biasa, ujar Nabi. Dan Allah telah berikan iman itu kepada kita. Cuman perlu kita fahami dan ketahui, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu pasang surut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ketika iman itu mengalami kedangkalan atau surut, atau ketika iman itu sudah tidak ada di dalam diri seseorang. Ujar Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Cirinya adalah bila iman itu sudah tidak ada lagi, apakah memang tidak ada sama sekali atau masih ada cuman sinyalnya lemah, maka dia akan melakukan apapun yang dia mau
tanpa berpikir. Kadada lagi rasa supan. Dan malu itu adalah sesuatu yang datang dari iman. Al-haya'u minal iman. Berbuat maksiat kada malu, melakukan kecurangan kada malu, apalagi dipamerkan. Umpama hasil korupsi ditukarakan ke Rubicon, kemudian diposting, dipamerkan, padahal hasil dari nyolong, berarti dia tidak merasa malu lagi. Maka pertanda antara dua, memang imannya sudah tidak ada lagi, atau masih ada cuman sinyalnya lemah. Demikian juga ujar Nabi, la yasriqu sariqu hinama yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu syaribu hinama yashrabu wa huwa mu'min, wa la yazni zani hinama yazni wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri seseorang kalau imannya itu masih ada, dan tidaklah minum khamar kalau imannya masih ada, dan tidaklah dia berzina kalau imannya masih ada. Jadi antara dua tuh, kalau terjadi kita nih terpeleset dalam perbuatan yang Allah larang, itu antara dua. Tapi ulun sangat menduga imannya masih ada, cuman begitu lemah sehingga kalah dengan besarnya nafsu. Imannya masih ada, cuman kalah dengan dorongan nafsu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika iman itu kuat, ketika iman itu mengalami peningkatan, maka seseorang akan menjadi tangguh sehingga tidak mudah tergoda oleh kenikmatan yang sesaat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika perjalanan dinas, kalau wayah ini perjadin ya, perjalanan dinas menuju kota Mekah, saat memasuki kota Mekah atau sebelum beliau memasuki kota Mekah, bertemu dengan seorang pemuda mengembalakan kambing. Lalu Umar mendekat sembari bertanya, kawakah menukar seikung? Kawakah menukar seikung? Si pemuda itu menjawab, maaf tuan. Dan pemuda itu tidak kenal kalau yang menghampirinya adalah seorang kepala negara, seorang pimpinan tertinggi pada saat itu. Maaf tuan, kambing ini bukan milik saya. Saya seorang budak yang mendapatkan tugas untuk mengembalakan kambing-kambing ini dan pemiliknya di Mekah. Saya hanya budak, pemiliknya tuan saya. Lalu pada saat itu Umar pun berkata, sini nyawa. Itu terjemah ulun lah, jangan dipadahkan Umar orang Banjar. Sini nyawa. Nggih, anda melajari nah, nyawa hendaklah bujong, anda melajari. Jangan bepadah lawan ampunnya. Apa ngalihnya? Nyawa jual seikung, unda bayar, nyawa untung duit. Jangan bepadah lawan ampunnya. Ampunnya kada tahu jua. Ampunnya kada tahu jua. Simpani duitnya. Kalau bisa bersikap biasa, jangan terlalu mencolok. Karena mun bertukar macam-macam, curigana di mana berduitnya tuan nih. Nah, adalah jarinya, Pak. Ternyata si pemuda tersebut menanggapi bujukan itu dengan jawaban yang
di luar dugaan. Apa kata pemuda tersebut? Betul apa yang Anda katakan, pemiliknya mudah dikelabui. Bahkan kata Umar, padah jagena bilanya orang seikung bepadah, kambingnya tersesat atau dimakan serigala. Mbah nang kaya orang biasanya tuh kan pengiriman ayam daging kah nong di bak itu menyerbasin palangka, itu hampir bisa dipastikan apalagi melalui cuaca buruk itu ada nang mati itu seekung dua perjalanan jauh kan ada nang mati, apalagi ayam ras takajutnya metaunya matinya takajut. Nah jadi ujar Umar, padahal kan aja tersesat atau dimakan serigala, jangan berpadah nyawa menjual berhujung ke nyawa. Jar pemuda, betul ujar pian tuan, tapi Allah melihat karena ulun menyembunyikan. Nah ini jawaban orang beriman. Allah melihat. Terharu Umar, lalu kata Umar, ata'rifuni, pian pinandulah lawan ulun. La kadapang ana Umar, aku adalah Umar. Langsung pucat. Siapa yang tidak gentar mendengar nama Umar? Bahkan konon katanya gelar Al-Faruq itu, Umar Al-Faruq, konon katanya gelar itu dikarenakan ini di jalan tuh ada setan, Umar hendak lewat malacungan bukahannya, hantunya takutan. Namun kita dikutani lawan hantu, kita nan takutan, hantunya takutan lawan Umar, saking tegasnya tentang kebenaran. Gemetar pucat, kata Umar, jangan takut, pian kadang melakukan sesuatu yang salah. Sini umpat aku, kita mendatangi Tuan Ikam. Maka hari itu juga pemuda budak tersebut ditebus, dibeli oleh Umar dari tuannya, lalu dimerdekakan oleh Umar. Dan berkata, imanmu itu yang menyebabkan engkau terbebaskan dari perbudakan di dunia. Aku berharap iman yang seperti itu pula yang menyelamatkan kamu kelak dari api neraka. Peluang untuk mendapatkan keuntungan tapi dengan cara curang dapat dihalau oleh orang yang beriman. Namun kita, apalagi ini para hari raya lah, anak meronta baju hanyar, bini meronta minta THR, bukan tuntutan hari raya lah, THR juga singkatannya, tunjangan hari raya. Tapi tunjangan bahasa Indonesia, mun orang Medan jangan hakun pian. Mun orang Medan menawari hendak tunjangan lah jangan hakun. Karena bahasa Medan tunjangan itu tendangan. Mun hakun ditendang pian pulantik. Itu bahasa Medan, tunjangan. Ditunjangnya jangan hakun bila orang Medan menawari. Salah kita nang mahakuni, dimutati lantang ditinjaknya. Sudahnya pulang keperluan yang lain mahadang, ada peluang, kemudian begitu sangat menggoda, mun kurang-kurang iman bisa selip, jangan ulun kan bisa sama juga. Maka dari itu pentingnya iman. Iman itulah yang membentuk karakter orang, wataknya, mentalnya. Dan orang beriman, dia memandang sesuatu itu lahir dari keimanannya.
Pernah ulun ceritakan juga sebelumnya bagaimana seorang pedagang yang memiliki iman itu berbeda dengan pedagang-pedagang yang tidak memiliki iman atau imannya lemah. Madinah pernah mengalami kemarau panjang. Menyebabkan krisis ekonomi. Kebutuhan sehari-hari dijual dengan harga tinggi. Pastilah ibu-ibu banyak yang menjerit karena harus menghitung ulang keuangan. Jakanya harga melambung tinggi, gaji naik juga, jangan begaji. Ibaratnya untuk mencari gawian aja kali. Kondisi perekonomian barang melambung tinggi bagi orang yang tidak punya duit adalah masa sulit. Tapi bagi para pedagang yang masih punya modal, nah ini adalah lahan basah. Apalagi kalau bisa mendatangkan barang dari luar daerah yang tidak terdampak kemarau dengan harga murah, lalu kemudian diimpor dijual dengan harga 4-5 kali lipat. Nah ini besar untungnya. Maka para pedagang melihat peluang itu. Di antara para pedagang seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman pun mengambil kesempatan untuk mendapatkan untung tadi. Lalu oleh Sayyidina Utsman dipesanlah barang dari Syam. Habis-habisan memesan, kada tanggung-tanggung. Karena riwayat menyebutkan ketika barang itu masuk kota Madinah, itu diangkut oleh 1000 ekor unta. Kada sedikit 1000 ekor unta biar. Kita sapi 10 ikungnya menyembelih lebihan di komplek nih biar. Ini 1000 ekor unta. Terbelalak mata para pedagang melihat. Lalu asing-asingnya tuh menghitung, ini mau jual habis kira-kira berapa? Nya kayak itu orang manusia ini ketujuh menghitung kesugihan orang. Dan memang hidup ini seperti itu. Kita nang kada berduit nih, di mata orang berduit. Itu dah. Makanya bila tinggal nih di dompet duit 5.000, sudah mulai kutub-kutupan toh masuk SMS, kawakah minjem 1 juta. Di mata orang kita nang bisi duit 5.000 nih masih bisi duit puluhan juta. Padahal itulah hidup nih. Jadi bawa senyum aja. Jadi ujar nang duit tinggal 5.000 tadi. Ya Allah, sebegitu tenangnya kah hidup ulun ini di mata orang. Tapi kita nang kayak itu juga. Melihat kita rumah gonol, mobil ada, melihat kita berduit terus. Dan kita kada pernah tahu ternyata kepalanya kusut pada kepala kita memikirkan bayar ini, bayar itu. Makanya hidup ini lebih banyak bersyukur, terutama bila diberi sehat luar biasa. Jangan pian sakit parah, sakit gigi aja pian. Makanan yang nyaman-nyaman tuh kada beliur. Orang bepander di higa telinganya nak kayak dikuciaki orang, anak besar sarik ya lalu. Sakit gigi jahnya. Bukan sakit gigi, paling sakit gusi, giginya kada sakit, gusinya nang sakit. Apalagi sakit hati. Makinnya biar. Cuman lu ketujuh pang mati biar. Makan hati itu lu suka, tapi bukan makan hati sakit hati lah, hati ayam, hati sapi dimasak, sambal goreng, nyamannya. Itu makan hati ngarannya. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulun sampai melihat jam lah. Kada siapa hari raya ya kalau.
Lalu bukan pedagang namanya kalau tidak melihat peluang. Meskipun mereka tidak mengimpor barang dari luar, para pedagang tetap melihat ada peluang untung. Maka mereka pun rami-rami mendatangi Sayyidina Utsman. Lalu Kesah menawarkan untung lebih. Yang kayak itu biasanya. Apalagi nih peparak hari raya nih pian. Ulunnya dalam sehari bila sudah Kamis, Jumat, apalagi Sabtu, itu ada kehitungan handphone itu berbunyi, dilihat nomor tidak dikenal, nomor tidak dikenal. Bila diangkat tuh menawarkan apakah tuh program pinjaman, program ini menguntungkan, ujar. Makanya ulun bilangnya, makanya pian waktunya tuh nah peparak kawan waktu libur. Waktu libur mukada Kamis, sore Jumat, Sabtu. Karena logikanya kan gini, kalaunya kita kena tipu, apakah nomor rekening kita dibobolnya atau kita tak unjuki nomor OTP, kita menghadang kantor buka tak hari Senin, kalau bank Sabtu tutup, sehingga kesempatannya menggasak. Makanya hati-hati bilanya sore Jumat ada nang pina menawarkan undian ke atau apakah macam-macam nih iming-imingnya, terkesannya menguntungkan kita, padahal kita nang jadi mangsa. Maka mun kawa tolak aja, sebab bilanya kana tak Senin pian berurusan tampatnya berapa jam tuh menggasak. Di mana pian tahu? Karena belum pengalaman. Karena tapi untung tagihan speedy. Dipadahinya pian ini sebenarnya poinnya banyak. Kenapa kada pian gunakan? Jurang aku kada bisa menggunakan. Lah pian aja tahu data semuanya. Lalu dibimbingnya. Hati sudah mulai batagur. Jadi poin pian ini mun pian kada hendak ini bisa ditukar sekian ribu. Kan ulun kada pernah menggunakan poin pembayaran speedy itu. Telkom kada pernah menggunakan dulu sekian ribu. Nah, jadi pian daftarkan, maka insya Allah 2 bulan ke depan pian gratis kada bayar, karena pian sudah membayar dengan poin pian. Jadi pian jangan terkejut kena bilanya pas kada ada tagihan 2 bulan ujarinya, padahal sekalinya melebak tagihan. Untung ada banyak karena kebijakan dari Telkomsel untuk pembelian, rupanya saldo ulun itu ditukarkannya lawan nang urang gasan judi online teh, slot kah. Cuman oleh Telkomsel ternyata dibatasi, 1 kali transaksi itu cuman maksimal 300.000, kada kok banyak 300.000. Nah, jadi sudah selesai yang pertama. Nah, jadinya poin pian ini masih separuh lagi sayang. Ini kawan di duitakan. Nah, mendengar di duitakan dulu sudah mulai curiga. Ada banyak pang pakai duitnya yang mau diduitakan ini. 1 juta aja duitnya. Jadi tinggal kita proses lagi. Nah, di situ ulun mulai sadar. Kenapa? Karena kita punya kebiasaan kada hendak mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Diterimakah Pak Jar nih? Pian oke atau kada? Diterima kada? Nyaman ulun transaksikan. Ambil gasenikam gen jar ulun. Oh ya kah Pak Jar, ulun transaksikan. Padahal ulun jelas menjawab kadusah ambil gasenikam jar. Ayo Pak ya, ulun transaksikan. Tolong itu buka di WA itu, di SMS itu nah nomor OTP kirim. Kada jurang. Sayangnya Pak Jar, ini duit lo Pak ya. Kada jurang. Kenapa Pak kada hendak duit kah Jar? Lalu ulun jawab, aku tidak terbiasa mendapatkan sesuatu dengan cara mudah. Apalagi urusan duit. Terima, langsung menutupnya. Langsung menutup. Nah, limbah itu karena
transaksi pertama terlanjur, maka itu sudah sore Jumat. Kayaknya Bang Sabtu, mahadam Minggu sampai Senin ulun pastikan ke Gapari. Ternyata kana juai sekalinya. Tagihan ulun bukan gratis 2 bulan. Limitnya dinaikakannya nang sebulan itu ulun bayar kartu halo lah, sebulan itu bayar ulun 170 berlangganan jadi 500.000 bayar ulun, dinaikakannya. Sedangkan yang kedua jakanya ulun terima, timbul ulun jadi pinjaman online. Jaka ulun ya masuk duit 1 juta, tapi jadi pinjaman online ada yang menagih. Kita bisa tak, oh masuk dah sebujur lah, saldo masuk 1 juta nih, kada tahu pinjaman online ditagih kurang. Nah makanya hati-hati apabila sudah sore Jumat atau Sabtu, itu kan waktu kita untuk mengurus ke kantor tuh tahalang hari libur. Kalau kena, cuman pada saat itu imbah ulun sadar, langsung ulun amankan rekening ulun amankan, walaupun isinya kadada juga tapi diamankan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka datang kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, kami tahu Anda akan mendapatkan untung besar, mau nggak kami tawarkan lagi keuntungan tambahan? Kata Utsman, gimana tuh caranya? Gini Utsman, Anda tidak perlu susah payah untuk memasarkan barang tersebut di pasar. Biar kami, artinya kami yang mendropnya dengan harga jual yang engkau tetapkan seperti rencanamu semula. Dan bila Anda menerima tawaran kami, Anda tidak lelah, Anda tidak perlu menyuruh karyawan, anak buah, Anda cukup duduk manis, dan kami akan berikan laba tambahan. Setiap nilai 100 dirham kami berikan 5%, 5 dirham tambahan keuntungan. Berapa? 5 dirham wahai Utsman. Dan saat itu berbagi laba dengan mitra sebesar 5% itu udah maksimal. Lebih pada itu dapat lagi pasti tekakat modal. Lalu kata Utsman bin Affan, ini pedagang yang melihat sesuatu dengan kacamata iman. Terima kasih saudara-saudaraku para pedagang, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak bisa menerima tawaran kalian karena aku sudah terikat kesepakatan dengan pihak yang berani membayar laba kepadaku lebih dari yang kalian tawarkan. Awalnya mereka kada percaya, bujur jua kah kada ada orang yang lebih pada itu. Bilanya lebih pada 5%, itu ngarannya bunuh diri. Jangan hendak dapat hujungan, berhujung uyuh, tebulik modal kada. Nah kata Utsman, nyatanya saya sudah bersepakat. Karena penasaran mereka pun mendesak, padahi kami siapa orangnya, di mana rumahnya, siapa ngarannya, padahi kami hendak tahu. Lalu Sayyidina Utsman pun menjawab, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, apakah kalian tidak mendengar firman Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Pihak dan orang yang ingin pian ketahui itu Allah. Dan Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, mengimpakkan, menginvestasikan hartanya di jalan Allah itu mendapatkan keuntungan seperti orang yang bermodal 1 biji, dia tanam, tumbuh menjadi 7 tangkai, di setiap tangkai terdapat 100 biji. Dan Allah Maha Kuasa melipat gandakan yang lebih besar lagi bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha Kaya.
Nabi menggambarkan kekayaan Allah itu seandainya ini manusia, semuanya, bukan hanya manusia, semua makhluk meminta kepada Allah sehabis-habis permintaan, dikabulkan oleh Allah seberataan permintaan tersebut. Itu ujar Allah ujar Nabi tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan perbendaharaan Allah, melainkan seumpama jarum ning halus diculup di lautan samudra tanpa tepi, culup diangkat nang sangkut di ujung mata jarum tersebut, itu nang Allah berikan kepada semua makhluk apa yang mereka minta. Sedangkan kekayaan Allah perbandingannya adalah apa yang nyangkut di ujung mata jarum dengan laut yang masih luas. Kada berasa, kada berpengaruh. Wallahu wasi'un alim. Makanya manusia hanya menjanjikan 5% saja sudah rasa pedenya luar biasa. Allah Maha Kaya bagi orang beriman. Makanya Utsman bin Affan berkata, ya ma'syarat tujar, hal ahdun minkum man yadfa'uni aktsara min dalik aw yusawih. Wahai para pedagang, nah sekarang ada enggak di antara kalian ini yang berani membayar laba kepada saya lebih dari yang Allah tawarkan, atau minimal sama, aku siap batalkan dan aku akan bersepakat dengan kalian. Satu pun tidak ada yang berani lagi bicara. Sayyidina Utsman sama dengan pedagang lainnya, berburu untung. Tapi orang yang beriman melihat peluang untung itu akan lebih jauh, lebih besar dari peluang yang dilihat oleh orang kebanyakannya. Makanya orang yang beriman itu punya sudut pandang ketika dia menolong orang, ketika dia bersedekah, dia sedang berbisnis dengan Allah, bukan sekadar memberi orang lain, apalagi berpikir nah mencari unda, menanggung resikonya aku, bercucuran aku, berhujan berpanas aku, mbahnya pulihan nyawa, tinggal umpat menikmati aja. Itu bukan sudut pandang orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia meyakini bahwa apapun yang dia titipkan di jalan Allah dalam bentuk sedekah, zakat, zakat harta, zakat fitrah, termasuk menyiapkan hidangan orang berbuka puasa, dia meyakini aku ini berbisnis dengan Allah dan tidak ada orang yang rugi berbisnis dengan Allah. Laba yang akan dia terima minimal 700 kali lipat. Maka tidak ada rasa berat. Tidak ada rasa berat. Itu cara orang beriman. Bahkan ketika orang beriman itu bersedekah, penerima sedekah itu menurut pandangannya bukan orang yang terhutang kebaikan, bukan orang yang terhutang budi, apalagi Iwan maupun Wati. Nah, ini budi, ini ibu budi kan. Tapi penerima sedekah itu dia pandang sebagai mitra, yang dengan sebab penerima itu dia mendapatkan untung 700 kali lipat. Tapi hanya orang beriman yang bisa seperti itu. Makanya malah berterima kasih. Dan ulun menemukan beberapa orang yang ketika menitipkan berdonasi, mulai dari pembangunan sekolah asrama sampai halaman paping dan konopi, terima kasih Ustadz lah, biar menerima akan, minta maaf seadanya. Terima kasih pian menerima akan, minta maaf seadanya, 5 juta seadanya. Karena orang itu tidak lagi melihat bertransaksi dengan ulun, tapi inya bertransaksi dengan Allah, inya menitipakan. Sama nang kayak pian tidak hendak menabung bawa duit 10 M, pian antar ke bank. Pian bukan memberi teller, pian bukan memberi petugas. Petugas itu hanya pelaksana untuk mengamankan duit pian, yang kadang-kadang untuk deposit paling berapa persen bunganya, kada sampai 100%. Pian deposito ke bank berapa persen dari 1 miliar itu? Kada sampai 2 miliar, kalau jangan 2 miliar, setengah M nya aja kada sampai.
Kalau bahasa bank itu bunganya kada sampai. Allah menjanjikan 700 kali lipat, dan itu terpantau, tertangkap oleh orang yang imannya kuat. Makanya kada merasa menghutangi kebaikan lawan orang yang menerima sedekah, malahnya merasa terhutang. Jika kada sidin menerimakan duit kuni tetap 20.000 aja nilainya, 20.000 yang fana, 20.000 yang harus dijaga jangan sampai kececer apalagi dicopet orang. Tapi ketika sidin hakun menerimakan 20.000 ampun kunina menjadi 700 kali lipat, nilainya tersimpan di sisi Allah, tidak ada yang bisa menghack atau membobol. Nang 20.000 ini nah malah menjadi wasilah dijauhkannya dari bala. As-sadaqatu tadfa'ul bala, ujar Nabi, sedekah itu menolak bala. Ketika belum disedekahkan, maka kita nang menjaganya, mengeluarkan handphone aja mun kada hati-hati tak umpat kececer. Itulah sudut pandang orang beriman. Jadi dia melihat lebih jauh ke depan, tidak hanya sebatas di dunia, tapi jelas melihat bagaimana kehidupan di akhirat, sehingga menolong orang kada merasa rugi, berbuat baik, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Diberikan kesempatan untuk bisa menyimpan amal soleh. Makanya salah satu, nah pas benar sudah nih lewat jam 6:30, mau hujan juga di luar, kada kojo kita ngopi lah nasi kuning, kada kojo di rumah puasaan. Nang mengantor, ayo nang begawi, ulun tuntung akan dulu, ulun tuntung akan. Makanya orang beriman itu dia memiliki sudut pandang yang unik. Oleh karena itu pancirian orang itu memandang menggunakan kacamata iman ketika dia berbuat baik, nya kada pamrih lawan manusia. Kenapa? Aku berbuat ini urusanku dengan Allah. Aku berbuat ini karena Allah nang menyuruh, bukan karena manusia yang meminta. Allah nang menyuruhku berbuat baik, maka urusan balasanku tuh lawan Allah, bukan lawan manusia. Maka saat dia berbuat baik, dihargai manusia kah kadakah, nggak ada masalah, karena dia yakin Allah pasti membalas. Allah pasti membalas. Maka inya tidak akan terpengaruh ketika ada yang membisiki, ba apa pian keluar duit membaiki jalan kada pian kan melewat di situ menyamani orang benar ya pian nang itu, inya kada akan terpengaruh. Kadang-kadang kan kita sering mendengar ada orang yang punya pikiran seperti itu, kayaknya tuh rugi kalau menyamani orang. Nyamani orang benar aja, karena memang dia berbuatnya bukan karena Allah, tapi dia berbuat berharap dapat pamrih dari manusia yang dia punya pengalaman mungkin trauma, kebaikannya sering tidak dihargai oleh orang lain, ujung-ujungnya mau yuhi unda benar aja menyamani orang. Maka padahal kalau orang beriman itu setiap perbuatan baik itu dia sadar itu bukan karena manusia yang meminta, Allah yang menyuruh. Ketika dia laksanakan karena Allah, dia tidak akan terganggu dengan sikap manusia tidak menghargai kebaikannya. Bagi dia Allah selalu melihat, Allah pasti membalas, balasan Allah pasti memuaskan. Enjoy aja dan tidak merasa rugi ketika keluar tenaga, keluar pikiran, keluar duit, kada merasa rugi. Tapi dengan syarat orang beriman itu tentu melakukannya itu karena dia sadar itu Allah yang menyuruh. Berarti bila Allah yang menyuruh, upahnya jangan menagih lawan orang, Allah sudah siapkan upahnya. Jadi kada merasa rugi, kada merasa terbebani. Kenapa? Karena apa yang akan dia dapat dari Allah jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan. Itulah orang beriman. Nah mungkin ini yang dapat dulu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Alhamdulillah kada terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Ujar pian ustaznya kada terasa, kami merasa juga ya uyuhnya hari-hari puasa, apalagi ini begawi bepanas.
Ya, semoga semua itu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia selama dilakukan itu betul-betul karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan berpuasa di siang Ramadan, kemudian dengan sholat di malam Ramadan. Demikian juga tadarus. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita bagian daripada kebaikan dimanapun berada. Allah selalu jauhkan kita di hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Dan ampun maaf, ulun mewakili sekeluarga, mungkin juga santri-santri dan para asatiz, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi warga, sikap-sikap anak-anak kami yang mungkin kurang layak. Dan terima kasih kalau umpama memberikan nasihat dan teguran kepada mereka. Dan tak ketinggalan, minal aidin wal faizin, ulun ucapkan selamat lebaran. Tapi bukan hari inilah, ucapannya aja berdahulu, selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Boleh kalau lah berdahulu mengucapkan. Sepanduknya banyak, Pak Anu sudah di jalan-jalan, belum lagi parcel. Tanggal 23 Ramadan sudah berbagi parcel orang. Parcel lebarannya aja belum, parcelnya berbagi sudah. Belum lebaran habis sudah dimakan kenakan di rumah. Boleh aja mengucapkan. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana wala hawalaina syaqiyya wala mahruma wala 'an babika matruda. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.